Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita membahas dari kitab Umdatul Fiqh, yaitu Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, yang disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, yang sampai pada bab kemarin terakhir tentang khiyar majlis. Khiyar majlis, ada dua orang yang bertransaksi selagi keduanya masih di majlis, belum berpisah, masing-masing pihak boleh membatalkan akad sepihak, baik si pembeli yang membatalkan atau penjual yang membatalkan bila mereka masih di majlis. Qala al-muallif wa syarihu fa in tafarraqa wa lam yatruk ahaduhuma al-bay'a ay lam yafsakhu wa yubtilhu fi majlis al-aqdi faqad wajaba al-bay'u ay lazima al-bay'u fi haqqi al-ba'i wal-mushtari وليس لواحد منهما الخيار في فسخ العقد للحديثين السابقين. Jika dua orang yang bertransaksi dan keduanya masih di majelis transaksi tadi, mereka keduanya berpisah, bisa jadi yang pergi adalah pembeli, bisa jadi penjual yang mundur masuk ke dalam ruangan lain. Mereka pergi, keduanya berpisah keduanya, dan salah seorang mereka sebelum berpisah tidak membatalkan akad jual beli. Maka apa yang terjadi dengan jual beli? Faqad wajabal bai'u. Dengan demikian jual beli menjadi mengikat, menjadi lazim pada penjual dan pada pembeli. Artinya setelah pembeli beranjak keluar dari ruangan majlis tadi, pergi umpamanya ke lapak sebelah, ya, atau ke lapak yang depannya, atau ke lapak yang kanan, atau memang keluar dari pasar itu seluruhnya, maka dia tidak punya hak untuk membatalkan lagi akad tersebut. Begitu juga si pembeli, si penjual, ya, dia masuk ke dalam ruangan umpamanya, atau pergi meninggalkan majlis lapaknya, pergi ke lapak sebelah ngobrol di sana, dan si penjual, si pembeli masih di depan lapak itu, maka masing-masing tidak bisa lagi membatalkan akad sepihak. Dia sudah mengikat berdasarkan dua hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Illa ayyashtarita al-khiyara lahuma aw li ahadihima muddatan ma'lumah fayakunani ala syartihima wa in talatil muddah. Kecuali, ya, mereka sudah berpisah, tapi sebelum berpisah salah seorang mensyaratkan khiyar atau keduanya mensyaratkan khiyar dalam tempo waktu yang tertentu. Berarti kalau tidak tertentu, mafhumnya tidak boleh. Maka keduanya sesuai dengan persyaratannya, dan sekalipun masanya panjang. Dalam mazhab Hambali biasa kalau ada kata wa'in itu isyarah ilal khilaf, menunjukkan ada perbedaan pendapat dalam mazhab sendiri sekalipun panjang waktunya. Berarti pendapat yang lain ada waktu yang tidak boleh panjang, yaitu mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan maksimal hanya 3 hari. Kalau masing-masing mensyaratkan berpisah, tapi ada waktu tertentu untuk khiyar. Dia beli umpamanya pakaian anak laki-laki, si ibu ini, tapi anaknya pas lagi tidak dibawa. Mungkin dia jalan kemana, lihat baju bagus untuk anak dia laki-laki, dan dia beli. Khawatir dia anaknya nggak suka atau ukurannya tidak pas. Ibu ini mensyaratkan, Pak atau Bu, saya beli ini, saya bayar, tapi saya punya hak khiyar selama 2 hari, tanpa sebab pun 2 hari ini dan besok saya bisa membatalkan transaksi, barang saya serahkan, uang kembali penuh.
Kalau si penjual menjawab, ya siap, tidak ada masalah, biasa kok, juga banyak pembeli yang seperti itu. Maka sekalipun mereka berpisah, ini masih ada hak khiyar selama 2 hari tadi. Ya. Muddah ma'lumah, harus ada waktu yang jelas. Tadi dia bilang 2 hari. Kalau dia bilang, saya ada hak, saya pikir-pikir dulu ya, nanti bisa saya kembaliin kapan-kapan juga kalau tidak jadi. Maka ini tidak boleh, karena menjadi gharar. Kapan dia bisa si penjual bisa mencatatkan laba lagi? Tahu-tahu setelah 2 tahun dia datang. Ya, ini gharar. Tapi kalau ada waktu yang dia jelas tetapkannya, mungkin bisa jadi setahun, tidak ada masalah. Lah, dia beli barang setahun, khiyar gimana caranya, Ustaz? Ya mungkin untuk barang yang sifatnya baru bisa diketahui bagus dan tidaknya setelah 1 tahun. Umpamanya dia beli perusahaan, ya, sebuah perusahaan, apalagi kalau perusahaannya besar, karyawannya banyak, untuk menentukan ini bagus dan tidak mungkin bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan untuk mengaudit keuangan perusahaannya yang baru dibelinya, ya, dan prospeknya dalam perusahaan yang akan dibelinya, yang dibelinya ini. Tidak ada masalah bila waktunya dijelaskan, tertentu, disepakati, sekalipun panjang. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh lebih 3 hari. Berdasarkan hadis seorang sahabat Nabi yang beliau jatuh dari atas kendaraan, dari kudanya, sepertinya ada gangguan di saraf otaknya, sehingga beliau kalau belanja sering ketipu, harganya sering kemahalan. Maka Rasulullah mengajarkan, bila engkau membeli, faqul la khilabah. Bila engkau membeli, katakan, enggak boleh bohong ya, harga enggak boleh naikin tinggi-tinggi ya. Walakal khiyaru thalatha ayyamin. Dan engkau punya hak khiyar 3 hari. Ya. Mazhab Syafi'i berpegang dengan hadis ini 3 hari maksimal. Imam Mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan, itu kan qadiyatu ain. Qadiyatu ain, kasus yang terjadi pada sahabat ini. Qadiyatul ain itu sifatnya tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa dijadikan suatu ketentuan. Ya, bisa jadi seperti yang tadi, dia butuh, Anda beli rumah, beli mobil bekas umpamanya. Cukup 3 hari untuk menentukan ini bagus dan tidak. Tidak. Mungkin butuh seminggu, mungkin butuh dibawa jalan jauh dulu, ya, baru muncul umpamanya aib atau cacat dari kendaraan tadi. Ya, oh kan ada sekarang pemeriksaan kendaraan dengan cara elektronik yang bisa diketahui dengan rinci. Ya, tapi kan tidak di semua tempat adanya. Mungkin adanya hanya di kota-kota besar. Ya, sedangkan dia beli di daerah, di desa. Ya, sama halnya mungkin dia butuh sebulan, 2 bulan untuk menentukan ini bagus dan tidak. Ya, sama juga dia beli rumah. Dia beli di musim tidak penghujan, kan nggak tahu dia bocor dan tidaknya. Siapa tahu saja ketika menjual di awal musim tidak penghujan lagi, si penjual ngecat seolah-olah nggak ada bekas bocor di dinding segala macam. Lalu dia beli tanpa ada khiyar syarat umpamanya. 3 bulan setelah itu masuk musim hujan, baru kelihatan semuanya plafon yang yang melengkung lah, menggelembung umpamanya, dinding yang mulai membasah dan lain-lain. Ya, kalau dia tidak membuat hak khiyar syarat, ya sudah selesai. Ya, kalau khiyar aib, tentu nanti akan ada khiyar aib, apakah ini aib atau tidak, nanti kita jelaskan. Dan kalau khiyar aib seperti apa? Ya, Syarih berkata, Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin, فإذا شرط عند العقد أن لكل واحد منهما أو لأحدهما الخيار مدة معلومة كشهر أو أكثر أو أقل، فلمن له الخيار الحق في هذه المدة أن يفسخ العقد ويبطل البيع، ويسمى هذا الخيار خيار الشرط. ومن أدلة هذا الخيار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
annahu qala al-muslimuna ala syurutihim. Apabila disyaratkan pada saat berakad bahwa bagi masing-masing keduanya atau salah seorang keduanya punya hak khiyar dalam waktu tertentu seperti 1 bulan atau lebih, mungkin 2 bulan atau mungkin 3 bulan atau lebih sedikit, mungkin 20 hari, 10 hari dan seterusnya. Maka siapa yang meminta khiyar, yang mensyaratkan khiyar, dia memiliki hak pada rentang waktu yang ditetapkan tadi, yang disetujui tadi, untuk membatalkan akad yang jual beli yang sudah terjadi tadi. Dan ini dinamakan khiyarnya dengan khiyar syarat. Dalil khiyar syarat ini adalah hadis yang sahih dari Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu mereka memenuhi persyaratannya. Mereka membuat persyaratan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mereka sama-sama memenuhi. Dan ini subhanallah, kelonggaran seperti ini membuat pembeli lebih lega, lebih senang mereka untuk berbelanja. Ada salah satu supermarket pakaian, toko supermarket pakaian di salah satu kota di kota Riyadh di Arab Saudi itu, mereka memiliki hak, memberikan hak khiyar syarat ini. Mereka yang memberikan, tertulis di dalam struk, kalau Anda belanja selama 3 hari bisa refund, selama 3 hari uang bisa kembali kalau ingin refund, tukar dengan uang, dan selama 1 tahun masih bisa tukar dengan barang, tapi refund tidak bisa, kembali uang tidak bisa, tapi tukar dengan uang lain masih bisa. Tukar dengan barang lain masih bisa, dengan persyaratan barcode-nya masih ada, kemudian pakaian tersebut tidak menjadi harum dan pun tidak menjadi tidak harum juga, dan tidak memiliki bau lah, dan belum rusak, bisa dikembalikan dan ditukar baik dengan model yang sama atau ditukar dengan model yang lain, ya. Bila harga yang akan ditukarkan lebih tinggi, si pembeli harus membayar selisihnya. Bila yang ditukar harganya sama atau di bawah harga yang dibeli pertama, maka pihak toko tidak mengembalikan selisihnya. Ya, ini tidak ada masalah. Ini bagian dari tukar-menukar barang dengan barang. Ya, dan itu subhanallah, yang belanja di sana luar biasa. Seperti belanja, bukan seperti belanja. Jadi kalau negara kita antrian sembako gratis, penuh sesak yang belanja di supermarket pakaian tersebut, dan antrian pun biasanya tumpah ke jalanan. Padahal parkiran pun tumpah ke jalanan, padahal parkirannya sudah sangat luas. Ya, ini salah satu cara tip dagang sesuai dengan syariat dan memberi kepuasan belanja kepada konsumen. Ini cocok dengan ungkapan yang ada di negara kita, pembeli adalah raja. Tapi kalau tertulis di struknya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, ini yang raja si penjual, kasih pembeli. Ya, baik. Kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Taqra Syekh. Wa milkatul mabi'i akhir satar. قال المؤلف حفظه الله تعالى الشارح وملكية المبيع أليس كذلك؟ نعم، وملكية المبيع. نعم، وملكية المبيع في مدة الخيار هذه تكون للبائع لأن البيع لم يتم بعد، كما أنه يجوز إذا كان الخيار لأحد المتبايعين أن يقوم من له الخيار ببيع هذه السلعة في وقت الخيار، فالبيع بهذه الصيغة كما تفعله كثير من الشركات وكثير من المصارف البنوك الإسلامية اليوم جائز، لأن هذا البيع اختيار لإمضاء العقد ممن له حق الخيار وإلغاء منه لهذا الخيار،
Wa milkiyatul mabi' dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan pada tempo waktu khiyar, maka ini menjadi hak lil ba'i, bagi penjual. Ya, Nah, artinya konsekuensi dari objek barang bertambah dan berkurang itu penjual yang menanggung. Kalau bertambah umpamanya yang dibelinya hewan, ya, dan dia minta khiyar syarat 1 bulan, dia belinya 10 ekor kambing. Alhamdulillah kambing tadi beranak sekitar 4 ekor. Ini anaknya bukan milik si pembeli kalau dia membatalkan khiyar, walaupun di tangan dia, ya. Dan sebaliknya, kalau yang dibelinya adalah kendaraan, mobil umpamanya, bekas, dan dipakainya dia nyoba, dia khiyar selama khiyar seminggu, dipakainya bolak-balik ke kampungnya ke Jawa Tengah, ya, kilometernya kan bertambah, ya. Apakah ada hak bagi si penjual meminta? Jawabannya tidak, ya. Tadi karena milik dia keuntungan, milik dia kerugian, dia yang menanggung lah. Apakah dia wajib bayar? Tidak, karena diizinkan dalam akad jual beli tadi. Lanjut, dan al-bai'a li'anna al-bai'a lam yatim ba'd, karena transaksi jual beli belum sempurna. Ya, belum sempurna, karena ada kemungkinan si pembeli untuk membatalkan. Kama annahu yajuzu idza kana al-khiyar li ahad al-mutabayyin an yakuma man lahu al-khiyar bi bai'in hadhihi as-sil'ati fi waqti al-khiyar. Sebagaimana juga diperbolehkan apabila hak khiyar ini diberikan atau dipilih dari salah satu mutabayyin yang berjual beli, baik penjual atau pembeli, untuk menjual barang dagangan pada waktu khiyar. Maka bentuk jual beli ini dengan sighah dengan ucapan maksudnya. Sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan dari lembaga keuangan dan bank Islamiyah pada hari ini, hukumnya diperbolehkan karena hadal bai'u ikhtiyaru li imda'il aqli ma lahu haqqul khiyar. Karena yang memiliki hak khiyar memilih untuk membatalkan akad imda'il aqd. Nah, bagi mereka yang memiliki hak khiyar, wa ilgha'u minhu li hadal khiyar, dan karena dalam akad jual beli ini salah satu dari keduanya memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan pada masa atau waktu khiyar. Nah, ya. Kalau salah satu yang mengatakan khiyar, saya beri tempo saya 1 minggu, jadi atau tidaknya membeli kendaraan ini tanpa ada sebab, kata si penjual siap. Lalu dibawanya tadi ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ternyata kendaraan roda 4 yang dia beli ini di sana itu sangat disukai masyarakat sana. Mereknya apa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang penting yang ini disukai. Ditawar oleh orang-orang tadi, oleh warga atau tetangganya di kampungnya Jawa Tengah tadi. Mas, saya beli ya mobil ini ya. Berapa kalian beli? Tadi dia beli 100 umpamanya juta. Ya 120 sih masih masuk kata mereka. Ayo udah saya jual. Ya, tadi hak khiyarnya kan dari pembeli saja. Intinya dilakukan boleh. Setelah terjadi jual beli, ini khiyar batal walaupun waktu masih ada. Waktu sepekan, baru hari ketiga sampai di Jawa Tengah, dibeli sama tetangganya di Jawa Tengah, tinggal waktu 4 hari lagi itu sudah batal, habis selesai. Ya, dengan dijualnya selesai. Walau ternyata nanti dia ribut dan segala macam, tidak ada hubungan lagi dengan si penjual. Kecuali hak khiyar ini untuk masih kedua belah pihak. Pembeli minta waktu tempo seminggu untuk hak khiyar syarat. Dia sudah beli, sudah dibayarkan uangnya. Dan si penjual juga minta tempo seminggu juga. Bisa jadi dia nggak jadi jual. Ya, ini tidak bisa dilakukan sepihak oleh si pembeli. Hasil lagi. selesai lagi Ustaz. Cukup insyaallah. تفضل. cukup Ustaz. لا كيفي. يكفي إن شاء الله. يكفي إن شاء الله. لا واصل. طيب. فقرة. فخيار الشرط يجب العمل به إلا أن يقطعاه، فإذا اتفق المتبايعان على إلغاء خيار الشرط الذي اتفقا عليه عند البيع بطل هذا الخيار لأنه حق لهما فيسقط بإسقاطهما له. Maka khiyar syarat wajib untuk ditunaikan kecuali keduanya membatalkannya. Maka apabila
keduanya itu penjual dan pembeli bersepakat untuk membatalkan khiyar syarat pada proses jual belinya, maka batallah khiyar tersebut karena ini merupakan hak keduanya dan gugur dengan kesepakatan menggugurkan hak tersebut. Ya. Kalau khiyar majlis itu yang menetapkan syariat, maka tidak bisa si penjual mengatakan barang yang sudah beli tidak bisa dikembalikan. Karena yang menetapkan syariat, oh dia kan setuju, walaupun ada distruk itu tidak bisa dikembalikan. Karena syariat yang menetapkan, ya. Dan dia si pembeli tidak membatalkan hak yang diberikan oleh syariat, ya. Beda halnya khiyar syarat. Khiyar syarat yang menetapkan kedua belah pihak. Saya berpikir untuk melanjutkan atau tidak selama 1 pekan, ya. Lalu si penjual mengatakan siap, 1 pekan kamu masih bisa mengembalikan kendaraan dan uang saya kembalikan penuh. Tapi kemudian sehari dia pakai kendaraan nyaman, alhamdulillah. Hari kedua dia pakai kendaraan nyaman, alhamdulillah. Hari ketiga orang-orang bilang, wah bagus kendaraan kamu walaupun bekas tapi kayaknya Masya Allah kayak baru aja, ya. Khawatir dia dalam sisa waktu yang 4 hari itu akan berubah pikiran, maka dia langsung putuskan dengan si pembeli, si penjual. Tak, saya khiyar saya yang seminggu sekarang sudah saya putuskan cukup, ini sudah saya beli mantap, sudah tidak perlu saya khiyar lagi, ya. Jawabannya boleh, ya, boleh, karena ini hak kedua belah pihak yang mereka syaratkan sendiri. Bila persyaratan mereka cabut, maka gugur hak tersebut, ya. Ini khiyar syarat. Dan insyaAllah kita akan masuk nanti pekan depan khiyar aib. Bila ada cacat pada barang, seperti apa aturan dalam syariat yang akan kita bahas pekan depan insyaAllah ta'ala. Jazakallah khair. Dan demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, syarat dan penjelasan dari beberapa poin dari akhir syarat, dan semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Silakan bagian yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan pagi ini. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana Bapak? Dan Darso di Bekasi. Silakan Pak Darso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada menjalankan usaha Ustaz dan teman. Untuk saat ini dana terkadang kita mudarobah, ya. Bukan mudarobah, jadi ada project masuk itu Ustaz. Sistemnya PO dari customer. Kemudian ketika kita kekurangan dana, kita buka mudarobah sesuai project itu Ustaz. Biasanya project itu mungkin berkisar antara 3 sampai 4 bulan. Nah, ketika kita butuh dana, kita mengajukan proposal kepada calon investor. Di situ diterangkan estimasi pembiayaan sama estimasi untuk keuntungan. Tapi ditetapkan di situ untuk keuntungan tetap dikalkulasikan dengan aktual. Jadi dari kami nanti menyerahkan bukti beberapa mungkin pembelanjaan segala macam atau biaya pengeluaran proyek. Terus setelah proyek itu selesai, dari customer sudah terima pembayaran, baru kita bayarkan ke investor untuk dana investnya, terus bagi hasilnya. Terus? Nah, untuk sistem seperti itu apakah diperbolehkan? Bagi hasil tadi, kalau positif berarti bagi laba, kalau negatif berarti uang investor berkurang, begitukah? Nah, Ustaz. Dan investor setuju? Setuju, nah. Kalau setuju tidak apa-apa. Alhamdulillah. Sama Ustaz, kalau misalkan ada pinjaman, Ustaz, kita bukan investor ya, tapi mungkin dari saya pinjam ke keluarga, butuh dana, tapi dari pihak keluarga hanya punya emas itu ya, akadnya meminjamkan emas itu Ustaz. Jadi ketika
dari dana perusahaan udah ada mau kembalikan, itu apakah dikembalikan bentuk emas yang serupa, misalkan logam mulia dengan logam mulia yang beratnya sama, atau boleh logam mulia diganti dengan emas perhiasan itu dengan takaran yang sama? Emas yang menjadi ukurannya adalah gramasinya dan karatnya. Bila yang dipinjamkan gramasi dan karatnya sekian, dikembalikan harus sama walau bentuknya berbeda, dari bentuk lantakan menjadi bentuk perhiasan. Cukup jelas, Akhi? Alhamdulillah. Cukup, kita berikan kesempatan bagi yang lain. Oh iya, sama-sama. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Akhi, di mana? Dengan Iwan dari Padang, Ustaz. Baik, silakan Pak Iwan. Oke, Ustaz. Afan, Ustaz, bertanya, Ustaz, tentang masalah apabila seorang itu sakit, Ustaz. Jadi mana yang dia lebih utamakan, Ustaz? Ikut BPJS Mandiri atau dia menunggu donasi dari para muslimin yang lain, Ustaz? Dia tidak mampukah? Iya, Ustaz. Kalau tidak mampu ikut BPJS kan nggak berbayar dia. Demikian, Akhi. Cukup jelas insyaAllah ya. Jadi ikut BPJS, Ustaz, ya? Lebih baik daripada nunggu donasi. Ya, tapi qadarullah umpamanya program PBI peserta bebas iuran sudah ditutup umpamanya, tidak bisa lagi mendaftar sebagai anggota yang tidak berbayar karena tidak mampu, ya. Atau dia dulu nggak mendaftar pada waktu itu, dulu umpamanya sepertinya mampu, qadarullah ketika sakit sudah dalam keadaan tidak mampu lagi, dan ketika mendaftar butuh proses dan segala macam sehingga dia tidak mendapatkannya. Ada haknya pada dana zakat kaum muslimin. Menunggu donasi jangan. Menunggu sakit mungkin dulu tidak tertangani nanti. Datanglah ke lembaga amil zakat yang resmi, mungkin tingkat kabupaten atau kota Madya, atau mungkin tingkat provinsi, atau mungkin tingkat nasional, ya. Datang, ajukan, di sana ada hak Anda yang Allah berikan. Itu Anda tidak meminta-minta, tapi mengambil hak Anda yang sudah Allah tetapkan pada harta orang-orang yang wajib zakat. Lembaga amil zakat hanya mengambil dan menerima, tapi bukan milik mereka seluruhnya. Milik mereka hanya hak gaji mereka saja. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Allah barik fiik. Baik, afwan wa jazakallahu khair, Akhi, barakallahu fiik, dan demikian jawaban Ustaz, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Baik, kita sapa kembali. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Wahid dari Tangerang. Baik, Pak Wahid, silakan pertanyaannya, Pak. Iya, baik. Pertama, saya mau cerita dulu sedikit soal muamalah juga, Ustaz, ya. Dipersingkat, Pak, dan langsung ke inti pertanyaan saja ya, Pak. Ya, saya diminta tolong oleh seorang anak saya untuk membelikan mobil. Kenalan saya ini ada di Malaysia, di luar negeri, untuk membelikan mobil, kemudian dititipkan kepada saya untuk dipergunakan secara bebas oleh beliau, diamanahkan seperti itu. Kemudian pembelian ini dilakukan secara kredit. Semua angkat kredit ditanggung oleh beliau, pembiayaan dan lain-lainnya. Namun pada dua tahun berjalan ini, secara tiba-tiba beliau melepas tanggung jawab kredit itu, sementara kendaraan yang dititipkan ke saya masih ada, dan saya dilepas begitu saja. Itu bagaimana, kira-kira solusi? Membelinya dengan nama Anda. Membelinya dengan nama saya karena beliau di luar negeri, Ustaz. Ya udah, berarti konsekuensinya ada pada Anda. Tinggal Anda jualin, ya. Anda jualin, berapa terjual, tutup, sisa hutang kredit. Tutup ya, Ustaz, ya? Apa? Ditutup sisa hutang kreditnya, ya? Ya. Bila ada sisa, kembalikan ke dia. Bila ada sisa, kembalikan ke dia. Bila berkurang, minta dia nombokin. Bila tidak, akan dibayarnya di akhirat. Dan tidak mau dia umpamanya.
Cukup jelas, Pak Wahid? Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum, jazakallahu khair, Pak. Dan kita berikan kesempatan masih via telepon. Baik, bagian yang baru bergabung dalam pembahasan khiyar, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak? Iya Pak, Iskandar dari Pak Iskandar. Baik, silakan. Maaf Pak Ustaz, ini sering bertanya ini kasihan Pak Ustaz. Silahkan. Pak. Iya, silakan. Ini Pak, kalau misalnya ada calon-calon dewa, sering dia mau calon, langsung dia dikasih uang kita, tapi tidak ada perjanjian, dikasih aja. Apakah tidak apa-apa diambil Pak Ustaz? Bagaimana itu Pak Ustaz? Ulangi pelan-pelan. Kalau ada Misalnya kalau ada calon dewa Pak. Calon dewa itu calon dewa. Calon dewa itu apa, Pak? Diperjelas ya, Pak. Calon DPR misalnya di kampung ini. Sebentar, pelan-pelan. Di kampung Anda ada orang mau mencalonkan jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kita dikasih uang Pak, tidak ada perjanjian. Sebentar, pelan-pelan. Pak Iskandar, Pada saat disimak, Pak. Pada saat calon dewan ini mengumumkan bahwa dia akan maju sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, ya, mewakili daerah tersebut. Iya Pak. Ya. Dia kampanye, dia menyampaikan program dan segala macam. Pada saat yang hadir, pulang dikasih uang, barang, dan beras, dan lain-lain. Begitukah? Iya Pak. Pertanyaannya Anda, apakah uang dan beras itu halal? Begitukah? Iya, tapi langsung dikasih uang kita Pak Ustaz. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya kan, ya Anda mau menanyakan uangnya halal atau tidak, begitu kan ya? Iya Pak. Ya udah, ya insya Allah saya jawab. Baik, kita akan simak jawabannya Pak Iskandar. Nah, silakan Ustaz. Dalam hal seperti ini, yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, ini kebalikan dari orang yang cari kerja dan ngasih riswah. Anda cari kerja masuk ke pemerintahan, lalu ada oknum yang membantu pengurusan Anda, terkadang tidak dengan jalur resmi, dan dia minta sejumlah uang, lalu Anda berikan. Ya, ini sepakat para ulama namanya riswah. Ya, Anda yang pencari kerja, pemberi riswah, ini si oknum penerima riswah. Bila ada calonnya, yaitu perantaranya, karena si oknum tidak mau ketahuan, dia melalui pihak ketiga, maka pihak ketiganya calonnya adalah ra'ish bainahuma. Tiga-tiganya kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dalam neraka. Ya. Sekarang dalam kasus yang ditanyakan tadi, orang yang maju ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berarti kan cari kerja dia. Pemberi kerjanya siapa? Yaitu rakyat yang akan mencoblosnya, memilihnya. Berarti dia yang pemberi kerja. Kemudian calonnya siapa? Biasanya partainya atau tim suksesnya. Ya. Maka ketiga-tiganya ini, si anggota calon anggota dewan tadi, kemudian rakyat yang menerima uangnya dengan konsekuensi harus memilih, serta tim sukses atau partainya, tiga-tiganya dalam neraka. Ya. Maka yang bertanya tadi Pak Iskandar, kalau Anda datang dan diberikan itu oleh dia, lihat diri Anda fakir miskin atau bukan. Kalau fakir miskin, tidak ada masalah bagi mereka untuk menerima uang yang haram seperti itu. Tapi tetap jangan Anda pilih dia agar tidak bertambah dosa Anda. Ya. Tapi kalau Anda, alhamdulillah, kehidupan sehari-hari terpenuhi, walaupun tidak kaya, tidak punya kendaraan motor atau mobil, tapi dengan sepeda cukup hidup, makan cukup, anak-anak sekolah, ya, berarti Anda mampu. Kalau Anda datang ke tempat itu, ini dan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, dan ada musik, tentu Anda berdosa. Tapi Anda tidak datang, dia ngantarin ke rumah, ya. Ini uang ini, beras ini haram, Anda terima, berikan kepada fakir miskin. Karena kalau Anda berikan lagi kepada tim suksesnya atau kepada partainya, ya mungkin Anda tidak tahu partainya jauh atau segala macam, ya. Dan kalau Anda berikan lagi kepada mereka, mungkin akan digunakan lagi untuk menyogok, menyuap orang-orang yang lain lagi. Maka berikan saja ke fakir miskin.
Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Pak Iskandar, cukup jelas. Jazakallah khair. Dan demikian jawaban yang disampaikan Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Abdillah di Pamulang, Ustaz. Pak Abdullah, silakan pertanyaannya. Ya. Ana punya pertanyaan. Ana berencana untuk membuka usaha bersama teman. Ana yang menyediakan tempat dan peralatan, sementara teman yang menyiapkan bahan baku dan skill untuk mengolah makanan tersebut. Kami bersepakat untuk membagi hasil itu berdasarkan omset, bukan profit. Apakah kesepakatan kami itu hukumnya halal atau haram, Ustaz? Syukran. Itu bukan bagi hasil kalau dari omset. Itu namanya Anda menyewakan tempat Anda. Gimana? Jadi, Itu Anda sewakan dengan akad ju'alah. Kalau omsetnya tinggi, berarti Anda dapat besar. Omsetnya kecil, berarti Anda dapat kecil. Nol, berarti 1 hari atau 2 hari itu Anda tidak ada pembayaran. betul. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi bukan bagi hasil namanya. Dia menyewa tempat Anda. Iya. Tapi kalau namanya bagi hasil, harus ada hasilnya. Omset kan belum tentu ada hasil. Nah, Ustaz. Jadi namanya adalah Anda menyewakan tempat ke dia dengan harga tidak tetap. menyewakan tempat dengan harga tidak tetap. Nah, Ustaz. Kalau ingin bagi hasil, Iya. Anda hitunglah sewa tempat 1 tahun berapa. Umpamanya 20 juta. Nah, Ya. Sedangkan orang tadi modal barang, kemudian bahan mentah yang diolahnya, umpamanya setahun itu modalnya dia setahun itu modalnya 20 juta juga. nah, Ustaz. Berarti sama-sama 50, 40 juta. Ya, maka setelah 1 tahun dikeluarkan dulu modal masing-masing 20 juta. Bila ada hasil baru dibagi. Nah, Ustaz. Bila berkurang tidak ada yang dibagi. Tidak ada hasil yang dibagi, tapi uang 20 kembali ke masing-masing. Nah, Ustaz. Cukup jelas, Pak? Cukup jelas? Cukup Baik, jelas, Pak. alhamdulillah. Nah, Demikian Pak Abdullah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik Pak Abdullah, demikian jawabannya sampaikan Ustaz. Kita berikan kesempatan masih via telepon. Kita sapa kembali pada yang berikutnya. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah Tangerang Selatan. Baik, Umu silahkan pertanyaannya. Pak Ustadz, ada bank syariah ya menawarkan hadiah ke nasabahnya. Itu tapi dengan syarat Pak Ustadz, itu tabungannya tabungan kayak tabungan KOF gitu ya, nggak dapat bunga dan kita nggak bayar administrasi. Terus dia nawarkan hadiah katanya sebagai apresiasi kepada nasabahnya. Tapi hadiah itu dengan syarat tabungannya itu minimal 30 juta. Terus hadiahnya itu bertingkat, semakin tinggi tabungannya, semakin gede hadiahnya. Nah, terus syarat yang kedua, itu tabungan itu harus mengendap 6 bulan. Jadi 6 bulan itu nggak boleh diambil-ambil. Nah, apakah hadiah itu semacam riba, Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, itu memang riba. Karena ini adalah manfaat dari uang yang dipinjamkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan tadi. Lalu dia memberikan hadiah sebelum dia membayar uang nasabah. Tapi kalau nasabah tutup rekeningnya dan dapat hadiah, boleh. Nanti buka lagi. Tapi bila rekeningnya masih aktif, berarti masih ada akad pinjam meminjam. Bila penerima pinjaman, yaitu lembaga keuangan syariah dalam hal ini, ya, memberikan hadiah, hadiahnya adalah riba. Walau namanya bagi mereka akad wadiah. Mereka namakan tabungan wadiah. Tabungan wadiah terserah. Mau tabungan apa namanya, mau wadiah namanya. Tapi itu nama produk. Kalau akad syariahnya adalah qard, kan wadiah. Karena kalau wadiah itu tidak boleh hilang barangnya. Ya, sedangkan uang yang dititip oleh
nasabah hilang, diputar oleh lembaga keuangan tadi. Maka dalam fikih ini bukan wadiah, ini murni qard. Apa bedanya? Kalau qard tidak ada pertambahan, ada masalah. Ya, kalau wadiah tidak ada pertambahan, ada masalah. Tapi kalau ada pertambahan, kalau wadiah boleh, tapi wadiah murni. Anda titip mobil di tetangga, ya. Ketika mobil Anda ambil, diberinya Anda hadiah motor. Ya, alhamdulillah. Ya. Tetapi yang terjadi di lembaga keuangan syariah bukan wadiah, murni qard. Karena yang Anda ambil bukan uang Anda lagi, tapi ganti dari uang Anda. Itulah definisi akar qard. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Demikian Umuh di Tangerang, dan semoga menjadi penjelas dan pencerahan bagi Anda dan juga bagi yang lain. Barakallahu fiik. Masih kami terima via telepon. Baik, kita sapa kembali dalam sesi tanya jawab ini. Halo, silakan sudah masuk. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Saya dengan Zul, Pak, di Tangerang Selatan. Pak Zul, silakan pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, ini kan masalah hak waris Ustaz. Anak kan baru ditinggal bapak, meninggal Pak Ustaz. Jadi bapak saya itu sudah cerai dengan ibu. Nah, ibu saya itu kan bapak saya itu nikah lagi dengan perempuan. Nah, saya sendiri di sini laki sendiri, anak pertama, dan perempuannya itu, anak perempuannya ada 4. Nah, itu kira-kira untuk pembagian hak warisnya gimana ya Pak Ustadz? Sebentar, ayah Anda namanya siapa? Pak Marjani. Pak Marzani. Itu lihat dari televisi atau radio? Tadi radio. Baik. Lihat nanti aja di rekamannya ada, saya tuliskan. Pak Marzani wafat. Saat Marzani wafat, istrinya ada. Iya. Istri kedua. Yang kedua. Ya, satu istri. Anaknya, anak Pak Marzani dari 2 istri ini berapa laki, berapa perempuan? Baik ibu Anda maupun istri keduanya. Kalau dari istri yang kedua tidak ada anak, Ustaz? Ya, dari yang pertama? Yang pertama ada 4 anaknya. Berapa laki, berapa perempuan? Laki 1, perempuan 4. 4 anak perempuan? Iya. Berarti 5 anaknya semuanya? Iya, betul. Ya, istrinya mendapat 1/8, istri yang kedua ini. Pada saat Pak Marzani wafat, istri kedua masih status istri atau sudah dicerai juga? Status istri, Pak Ustaz. Nah, dia dapat. Anak laki, anak perempuan mendapatkan sisa. Maka dibagi 8, 1 bagi 7. Anak laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. 1 kali 2, 2. 2 tambah 4, 6. 7 bagi 6 ada pecahan. 6 dikali 8. Sama dengan 48. Istri mendapatkan 6 dikali 1, 6/48. Anak laki mendapatkan 7 dikali 2, 14. Anak perempuan mendapatkan masing-masing 7, 7, 7. Jelas? Ya, jelas. Istri kedua bapak atau ibu tiri Anda dapat 6/48. Anda lah yang bertanya dapat 14/48. Saudari-saudari Anda masing-masing dapat 7/48. Ya. Alhamdulillah. Baik, cukup jelas, akhi. Barakallahu fiik, dan semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Nanti bisa dilihat kembali rekamannya dan disampaikan kepada keluarga. Barakallahu fiik. Baik, kita akan terima satu pertanyaan kembali sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Agus. Di mana Pak Agus? Baik, silakan pertanyaannya Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan Pak tentang hutang piutang, tapi dengan non-muslim itu bagaimana ya Pak? Pak Ustaz ya, hukumnya Pak? Anda meminjam atau meminjamkan? Saya meminjamkan kepada kawan saya yang kebetulan non-muslim. Kemudian
Kemudian apakah kewajiban sebagai yang memberikan hutang kepada yang non muslim itu tetap masih berlaku, Pak Ustaz? Kewajiban apa? Kewajibannya apa, Pak? Maksudnya kewajiban yang meminjamkan itu kan harus menagih ya, Pak Ustaz. Kewajiban tidak, itu hak Anda. Anda tagih, alhamdulillah. Anda tagih, itu hak Anda. Apakah kalau misalnya saya mengikhlaskan gitu Pak Ustaz, karena Tidak ada masalah. Anda berarti bersedekah kepada dia. Boleh Anda bersedekah kepada dia. Kalau saja seorang wanita pezina bersedekah air kepada anjing, kemudian Allah ampuni dosa perempuan tadi, ini manusia, walaupun dia kafir. Cukup jelas, Pak? Jelas ya. Apakah berlaku juga Pak Ustaz tentang amal perbuatannya yang nanti akan diberikan kepada saya misalnya? Yang memberinya Allah, yang beri Anda, bukan dia. Oh ya. Nah. Baik, cukup jelas, Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, jazakallah khair, Pak. Pendengar dan pemirsa, kita akan angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembagian warisan, Ustaz, saya 6 bersaudara, 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Pada tahun 1954 ayah saya meninggal, dan 1973 kakak saya 2 orang perempuan meninggal. Tahun 74 ibu saya meninggal, tinggal kakak saya 1 orang laki-laki dan saya perempuan dan 2 orang adik. Bagaimanakah cara pembagian warisannya? Warisan milik siapa? Milik ayah, dan milik ayah saya pertama yang wafat tahun 1954 katanya. Si ayah 54 wafat, meninggalkan harta. Naam. Itu ingin dibagi. Naam, Ustaz. Ya. Semua anaknya yang hidup dapat. Anaknya lengkap ketika dia wafat kan ya? Iya, 3 perempuan, 3 laki-laki dan 1 orang istri. Ya, istrinya 8, 3 laki-laki 2, 6, 9. 9 dikali 8, 72. 9 per 72, 14 per 72, 7. Ya. Harta ayah tadi dibagi 72 bagian. Istri beliau dapat 9 per 72. Anak laki-lakinya masing-masing dapat 14 per 72. Anak perempuannya masing-masing dapat 7 per 72. Dibagikan. Bagi yang sudah meninggal, tentu diberikanlah kepada ahli warisnya, istrinya atau suaminya. Istri yang meninggal bagikan kepada anak-anaknya. Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Demikian, dan bisa dilihat nanti rekamannya. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita Abdullah di Kalimantan Barat. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjual rumah 200 juta dan sudah dibayar di DP 5 juta Ustaz, tahun 2022. Di kemudian hari, sudah setahun ini saya berubah pikiran, tidak jadi untuk menjual rumah karena tidak jadi pindah ke kota lain dan masih ditinggal rumahnya. Apa hukumnya Ustaz kalau saya batalkan dan uang DP-nya saya kembalikan? Dan jikalau si pembeli masih berharap mau dijual dan belum mau dibatalkan, bagaimana Ustaz? 20 tahun yang lalu? Jual rumah, Ustaz, tahun 2022 Ustaz. Kan 2002 tadi? Dan di DP 5 juta. Di DP 5 juta. Sekarang nggak jadi. Anda nggak jadi, nggak bisa. Kalau tidak ada khiyar. Ya, atau DP tidak ada kesepakatan kapan hangusnya. Kalau DP-nya dikatakan, saya DP 5 juta, dia Anda mengatakan dalam 6 bulan tidak ada pelunasan, DP hangus. Itu jelas hangus dan tidak ada penjualan. DP hangus dan tidak ada penjualan. Ya, seperti itu. Bila tidak ada, ya, tidak ada DP hilang kesepakatannya tanggal kapan, ya, Anda sekarang bisa bukan membatalkan. Kalau dia mau membatalkan, tidak ada masalah. Anda kembalikan uangnya. Kalau dia tidak mau membatalkan, Anda beli ke dia dengan harga sekarang. Mungkin lebih tinggi, mungkin sama, mungkin lebih rendah. Wallahu a'lam. Ustaz. Baik, demikian pendengar yang bertanya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian kita, Ustaz, silakan. Ya, akhwani wa akhwati fillah.
syariat memberikan keleluasaan kepada dua yang bertransaksi untuk membuat persyaratan yang lapang, selapang-lapangnya, sehingga keridhaan dari kedua belah pihak itu betul-betul ada dalam transaksi tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa syariat, aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya adalah yang sempurna untuk kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam mencari harta di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.